Malam Mbak Uli. Artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif.
Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Rumah Scopus menawarkan pelatihan dengan konsep yang praktis dan mudah dipahami, membantu Anda mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, Rumah Scopus menciptakan suasana yang mendukung kreativitas, memungkinkan ide-ide menarik mengalir dengan lancar dalam menulis paper. Bingung dalam menyusun artikel? Yuk ke Rumah Scopus aja. Praktis dan profesional. Rumah Scopus hadir sebagai penyedia layanan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan artikel riset ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Dikelilingi oleh lingkungan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ismet kabarnya? Sehat? Sehat, tapi ada banyak masalah setelah dicoba. Enggak apa-apa Bapak. Justru dari masalah itu kan kita jadi belajar, Bapak. Oke, Hmm. ya nanti kita kita ini Pak, kita coba diskusi lagi ya apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu begitu. Oke, ini saya tunggu dari tadi pesertanya masih 8 ini Bapak Ibu. Iya, barangkali ada yang sudah Liburan sampai. kayaknya. Ibu Ana ini juga belum sudah bergabung atau belum ya Bu Ana? Bu Ana belum kayaknya. Belum ya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh diingatkan teman-temannya nggih untuk bergabung karena materinya setiap hari itu pasti akan selalu menarik Bapak Ibu. Jadi dari awal itu kita sudah judul, kemudian penentuan referensi, kemudian kita membuat anatomi, menyusun paper dan yang terakhir kemarin adalah jurnal tujuan. Bapak Ibu sudah selesai papernya? Sudah? Sedang proses. Oke, enggak apa-apa Pak Ismet. Tapi ini ya, sudah berapa paragraf Bapak? Baru masuk 2 paragraf. Ah, Ya, enggak apa-apa. Justru itu Pak. ininya ininya Apa? bermasalah apa Apanya Pak? Mendelainya. Mendelainya. Oke. Jadi Heeh. Mendelainya itu apa namanya itu eh, kan mengisi yang kosong-kosong itu pas dibuka nanti hilang sendiri dia gitu. Pas Oh, menunggu kan dia nunggu 100% dulu kan. Pas betul. kita buka itu, kemudian se- pas kita kerjakan nanti pas ada satu tuh langsung nutup sendiri dia gitu. Hmm,
Oke, boleh dicek Bapak. Coba dibuka Pak. Yang mana ini? Yang rusak. Oke, Pak Ismet berkenan share screen? eh ya, tapi udah saya hapus lagi jadinya akhirnya karena Oh, iya iya eh, iya. apa enggak apa nama itu ini ngopi nggak mau lagi nih ngopinya. Coba saya share ya. Oke, boleh Pak, boleh. Monggo, bisa share screen? Ya. Nah, ini Mbak. Nah, ini sekarang Oke. misalnya saya kalau kemarin kan diajari kalau kita ngambil folder gitu ya, itu udah saya bawa Mm-mm. foldernya ke sini nggak masuk dia. Dia Oh, ada atau copy mungkin tapi nama foldernya nggak pindah gitu. hmm. Ah, kalau Bapak yang saya masukkan foldernya gimana, Bapak? misalnya begini ya, taruhlah di all dokumen nih gitu ya. Buat folder baru aja, buat folder baru, create Nah, folder, ya, ketikkan, diketik, misalkan Scopus gitu. nah, Scopus ya. Boleh, Scopus. Oke. Kemudian add ya, Betul. add folder ya. Add file aja lebih nyaman. Hah? Add file Oh, Bapak. add file aja ya. Hmm. Nah, ini mau saya masukkan nih semuanya. Oke, klik salah satu dulu. Oh, satu ya semuanya. Control A Ctrl ya. A. Oke, open. Mbak Ulia, saya kan baru masuk tuh. Itu nyari apa? Ini, ya selamat malam Bu Ana. Ini Pak Ismet kendala di memasukkan file ke Mendeley. Oh, Iya, materi sebelumnya Ibu. nanti bisa di-spill sedikit yang kemarin Mas Hafid nyari jurnal itu Oh, loh, jurnal itu. Bisa oke, oke. kemarin saya jaringan terkeluar terus mau masuk lagi. Oh, iya, Nggak iya, bisa iya. soalnya pas hujan. Enggak, ya. Terus Mungkin nanti akan, lampu mati. Nggih. ya Ibu, siap, Nggih, siap. nggih. Nanti saya sepil sedikit ya, mungkin secara lengkap ada di Nggih. record, tapi nanti saya Oke, sampaikan siap. sedikit ya Nggih, Bu. nggih, Mbak nggih. Aulia, ini yang ini nih nggak ada di filenya tadi. Kok bisa dia gabung ke sini? Itu yang juga heran juga saya. Ini masuk Pak, ada Pak, ada di foldernya tadi Pak. Ada ya? Iya, terikut ini. Oh, Iya. padahal rasanya nggak ada saya simpan ini di situ. Nah, iya. Mungkin Bapak waktu copy paste di awal itu dia Hmm. ikut, tapi Bapak Oh, tidak terlihat gitu, oh nggak gitu melihat ya. ada file ini. Iya, Pak iya, iya. Ismet, Pak Iya, Ismet, Bu. Iya, Bu. emang nggak boleh pakai rasanya. Harus ya Ibu. Iya, 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 Bu. Nah, Oke. semangat, Oke. masih semangat, Bu. Semangat Nah. harus. Ya, harus Pak Ismet. Ini gini lah Bu. Jadi kan saya mau mengisi yang kosong-kosong ini kan, ya Mm-mm. Mbak Ulia ya. Nah, Mm-mm. tadi tuh pas ini ada yang pas dibuka gitu hilang sendiri dia gitu. Nah, itu adalah filenya yang rusak, Bapak. File File yang mana? file yang Oh, Bapak copy. klik hilang. DKS buku Itu yang seragam. rusak. Oke. Oh, gitu. DKS Oke. Jadi Nah, filenya itu nanti harus dihapus begitu. oh, gitu ya. Ya, jadi enggak masalah sebenarnya kalau enggak dihapus. Jadi kita abaikan aja. Oh, gitu. Jadi nanti ditandai aja bahwa itu gak lengkap gitu ya. Ya, kalau mau dihapus bisa juga gitu. Oh, gitu. J. Sebelum masuk nih ada pertanyaan sudah saya catat ini Mbak Oke, Aulia. Pak, gimana? Apakah literatur kita yang sudah kita masukkan di Mendeley itu boleh Mm-mm. kita hapus kalau gagal gitu kan seperti tadi lah gitu. Ini kan Mm-mm. misalnya tadi kan udah berapa kali saya download ke sini ke Mendeley, saya hapus lagi karena itu tadi saya pikir nggak ada di situ kok masuk sini Mm. gitu kan. Mm-mm. Boleh ya. Boleh, boleh Bapak, silahkan. Dihapus dari Mendeley boleh. Di, Kemudian Heeh. eh, kemarin kalau nggak salah kemarin kan suruh bikin folder. Ah, ternyata disuruh nanti kita pakai all dokumen aja gitu kan. Jadi Ya, betul. foldernya di mana, Bu? Kita kan ada juga menyimpan yang lain gitu kan. Berarti kan nyatu di situ ya, enggak apa-apa ya.
Enggak apa-apa, ya betul Bapak. Ini untuk digital writing ya. Ya, Ya, digital editing ya, betul. ya. Kalau digital writing, sebenarnya mau di folder boleh, mau di all dokumen boleh, silahkan. Tapi saran saya itu lebih nyaman ke all dokumen, Bapak Oh Ibu. gitu, Mm-mm. ya 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 Karena ya. Ya. semua dokumen, semua file itu akan terbaca di bagian all dokumen. Sehingga kan referensi Bapak Ibu lebih kaya. Iya, Itu. iya, iya. Mm-mm. Kadang-kadang kan ada dokumen, tapi kita mencarinya berdasarkan yang kita pastekan saja ya Mbak ya. Iya, Jadi pasti betul. yang apa ya? Ya betul betul. Oke, Pak Ismet sudah tepat sekali. Ya. Sudah? Ya. Oke. Kemudian satu lagi Mbak, Satu lagi apa, kunci Bapak? kunci mengambil kata dalam kalimat yang kita kemarin Mbak yang menjelaskan itu tidak salah. Misalnya diambil kata apa? Mengenai yang kan ada satu paragraf kan, satu Satu kalimat. kalimat, kemudian kita Betul. ambil 4 kata di situ kan, itu Betul. mengambil kata itu kadang-kadang agak-agak ada juga kerumitan juga, karena kadang yang kita kehendaki literaturnya itu nggak jumpa gitu kan gitu. Nah, betul, Bapak. Jadi, Bapak Apa Ibu, tekniknya itu? mm, Tekniknya? gimana caranya gitu ya, Pak Iya Ismet? iya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kondisinya, ketika kita sudah memulai proses digital writing, sudah ada kalimat, sudah ada kata kunci, kemudian kita search di bagian Mendeley ini. Oh, ternyata nggak ada nih kata kunci yang kita cari. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kondisinya seperti itu, Bapak Ibu silahkan kembali ke dalam scopus.com atau ke dalam Science Direct atau juga boleh ke dalam Google Scholar untuk mencari kata kunci yang baru tersebut. Oke, sehingga dalam proses penulisan digital writing Bapak Ibu tetap terhubung dengan dengan Mendeley, kemudian dengan Google Scholar, Science Direct maupun Scopus. Jadi harus berkolaborasi, Pak. Oke, Pak Iya Ismet, iya. oke? Iya iya, iya, Mbak. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup dulu Mbak. Ya. Oke, siap Pak Ismet. Terima kasih. Boleh tanya Mbak Aul. Oke, bagaimana Ibu Ana? Terima kasih. Mm, Saya lagi sedang taraf mengulang rekaman-rekaman yang kemarin, tapi juga belum finish ya, karena ada mm. satu yang saya ikut ya nunggu ini malah tidur. Nih, Oke, Bu Ana gimana Gini dong? Mbak Aul, saya kan kemarin tuh saya sudah main play ya, ya saya juga sudah menuliskan template lewat Word ya, yang terhubung sama Mendeley itu. Yang Nah, tidur bukan anak saya loh ya Mbak. Oh iya, sama ini iya Bu namanya Ana, ini. Sama ini Bapak Ibu. iya itu tepar kalau habis bisa itu. Gini Mbak, waktu mencari di scopus.com itu Mm, saya sebagai mahasiswa universitas berlangganan gitu ya untuk Scopusnya. Jadi saya bisa akses Scopus. Em, dengan kata kunci yang kemarin kita bikin itu, Nggih, itu di dalamnya memang ada yang kuning-kuning gitu ya, sesuai kata kunci gitu. betul, Tapi kalau sudah saya lihat abstraknya, kemarin kan Mbak Aul bilangnya kalau ya yang banyak kuning-kuningnya itu yang diambil itu, nggak betul. usah dibaca gitu kan. Ya. Tapi sambil itu saya sambil nyuri-nyuri baca. Oh Ini iya. kok jauh banget sama topik yang ingin saya ambil gitu loh Mbak. Oke, Nah nggih. itu eh, apakah benar-benar kita menutup apa membacanya nggak usah dibaca benar atau ya sambil disaring-saring lah gitu. Oke, Nah oke. itu ya memang menjadi agak panjang ya maksudnya mungkin kalau kita nggak usah nyaring sih eh, mungkin hanya beberapa aja udah cukup ya 15 15 15 gitu ya dengan Mm, kata 3 kata kunci atau 4 kata kunci gitu. mm, mm, Tapi dengan nyaring itu mm, mm.
jadinya menjadi lebih panjang, jadi 30, 40, 50 nomornya itu loh sampai ke urutan ke banyak sehingga kalau saya lihat di kuartilnya itu memang kuartilnya sampai kuartil rendah gitu. Oke. Nah, apakah saya eh, yang penting kuning-kuning dengan kuartil yang tinggi, yang Q1, Q2, Mm-mm. atau yang dicari yang lebih cocok gitu maksudnya? Oke, Ya, Nje. Oke, Bu Ana. Ada pertanyaan lagi dulu atau cukup? ya itu aja. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, menyingkat dari pertanyaan Bu Ana itu adalah terkait pencarian referensi di materi awal. Bapak Ibu, ketika kita search, misalkan kita search terkait online learning. Online learning ya, kita search seperti biasa, kemudian kita filter, dan Ibu Ana sudah memastikan set by highest ya di sini. Sudah nggak, Bu Ana? Kenapa, Mbak? Sudah dipastikan sort by-nya set by highest. Ah, udah. Sudah ya? Oke, JJ. Udah. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tetap mementingkan kuning-kuning ini ketika kuartilnya sudah kuartil 3? Nah, Bapak Ibu, untuk apa namanya referensi gitu ya, kita kan sudah mengoptimalkan set by highest. Sehingga paper-paper awal ini adalah paper-paper yang berkualitas. Berkualitas ya, masuk kuartil 1, kuartil 2 gitu. Tapi seandainya ketika kita sudah mengoptimalkan dan pencariannya masih 7, hanya 7 begitu ya dokumen yang ditemukan, dan kuartilnya ternyata tidak kuartil 1, maka tidak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan, boleh diambil ya. Karena sudah terindeks Scopus, itu sudah bagus. Jadi ciri referensi yang bagus itu adalah pertama terindeks Scopus. Kemudian kedua, akan lebih bagus jika dia kualitasnya tinggi. Kuartil 1, kuartil 2. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah mentok dan hanya ada kuartil 3, tidak masalah, diambil saja. Ya, diambil saja. Sehingga nanti akan lebih memperkaya referensinya Bapak Ibu. Oke, Bu Ana, bisa diterima, Nje? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, tadi saya sedikit menyambung pertanyaan, ada yang menitip bagaimana cara mencari jurnal tujuan. Nah, dari Bu Anang ya sepertinya. Bu Ana juga. Nggih, Ana Srekaning sih yang nanya itu. Kalau tadi Ibu Kenapa? Anaan Ano Merwati ya. Iya, Iya, Bu. sama ini. Heeh. Oke, ya saya menyambung sedikit Bapak Ibu. Jadi mengulas materi yang kemarin ya. Sebenarnya pencarian jurnal tujuan itu langkahnya cukup panjang, Bapak Ibu, cukup panjang. Hanya saja di sini saya ringkas ya, saya ringkas bisa mungkin. Bapak Ibu ketika mencari jurnal tujuan, kita bisa gunakan scopus.com. Karena di dalam Scopus ini, entah itu berlisensi, entah itu tidak berlisensi, fitur sources ini disediakan oleh Scopus. Jadi fitur sources ada di Scopus yang berlisensi maupun tidak berlisensi. Yang pertama Bapak Ibu klik sources, kemudian di dalam sources ini ada tanda panah ini. Nah, Bapak Ibu bebas memilih. Kondisinya kalau Bapak Ibu belum ada jurnal tujuan, kita bisa search by subjek areanya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya judul jurnalnya, search by name-nya, title-nya. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu juga bisa search by publisher. Misalkan saya harus ke Elsevier. Nah, Bapak Ibu bisa search by publisher. Publisher itu adalah rumah bagi jurnal-jurnal. Ya, rumah bagi jurnal-jurnal. Misalkan dalam suatu universitas itu kan ada fakultas. Di bawah fakultas itu ada departemen. Nah, fakultas itu adalah publisher, Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah ISSN, yaitu kode unik setiap jurnal nih, nomor gitu isinya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kembar ISSN-nya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa search by subject area, kemudian pilih mana nih keilmuannya begitu ya. Misalkan saya food science. Diklik food science, lalu apply. Nah,
Bapak Ibu bisa filter di sebelah kiri. Ada kuartilnya, kuartil 1, 2, 3, 4, bebas mau pilih yang mana. Misalkan saya baru belajar Scopus, saya mau menguliti pinggirnya dulu dari kuartil 4. Tidak apa-apa, kuartil 4, kuartil 3, lalu short step-nya pilih jurnal. Klik apply, sudah nanti akan menemukan mana nih jurnal-jurnal yang kuartil 3 dan 4. Ada 157 jurnal, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Lalu Bapak Ibu di sini ada dokumen. Nah, dokumen ini Bapak Ibu klik, dia akan mengurutkan dari jumlah yang terbanyak. Sehingga memperbesar peluang Bapak Ibu untuk submit di sini. Nah, misalkan saya klik ya, Science and Technology ini. Baru nanti Bapak Ibu lihat supaya terhindar dari predatory jurnal, jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal yang berpotensi menjadi predator, potensial predator. Yang pertama pastikan tahunnya sampai 2025. Kemudian SJR ini berkaitan dengan syarat guru besar. Updatean terakhir Bapak Ibu untuk SJR itu adalah 0,15 ya. Sehingga nanti Bapak Ibu pastikan kalau mau tujuannya guru besar silakan 0,15. Baru nanti kita cek di Scopus Content Coverage, terbitan per tahunnya. Pastikan dia konsisten atau stabil Bapak Ibu. Selama 3 tahun terakhir, seandainya dia stabil, itu artinya jurnal ini terbilang aman. Terbilang aman ya. Sehingga Bapak Ibu bisa submit di sini. Oke. Jadi penjelasan singkat dari saya gitu ya terkait jurnal tujuan. Ya, Ada banyak nanti Ibu Ana, silahkan nggih, di record ya karena lebih nggih, lengkap. nggih, nggih. Oke, Nggih, Mbak, siap. satu lagi. Bagaimana? Mbak, yang 1 sampai 5 tadi itu apa? 1 sampai 5. Yang mana, Ibu? Yang tadi itu kalau yang apa namanya guru besar. Nah, Oh, itu 1 sampai 5. ini. SJR ya, Bu. SJR ini adalah nilai yang diberikan oleh Simago Journal Ranking. Jadi Mm-mm. Simago Journal Ranking itu mengukur apakah paper di sini tuh berkualitas atau tidak. Mm, mm. Untuk guru besar di Indonesia itu syaratnya adalah nilai SJR itu minimal 0,15 ya. 0,15 minimal. Oh, kalau ini berarti Nah, 6. 0,1,6,0,2,5. Itu berarti Iya, itu cukup yang itu tadi betul. itu bagus itu ya. Bagus, betul Ibu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai misalkan Bapak Ibu ke guru besar maka bisa submit di sini. Kalau SNI SNIP itu apa tuh, Mbak? SNIP itu impact factor, Bapak. Apa artinya tuh? Impact per papernya. Jadi sebenarnya ini tidak diukur sih, Bapak. Tidak penting di Indonesia. Ibaratnya seperti itu ya. Tidak Oh, penting karena dia hanya mengukur berapa impact paper ini. Paper yang ada di sini. Impact oh gitu. faktornya. Iya. Kalau SGR ini kan dia mengukur dari kualitasnya. Oh, Bagaimana kualitasnya. Semakin besar nilai SGR-nya, maka semakin bagus jurnal ini. ya Mbak. Jurnal ini. Kasih. Oke. Jadi di Indonesia cukup ada di SGR, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini Eh, nggih, sudah ya Bapak Ibu. Ternyata sudah 19.55 Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan ada materi baru yang tidak kalah asik ya. Kita akan membicarakan setelah kemarin kita menentukan jurnal tujuan. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana pemindahan template, bagaimana author guideline di dalam jurnal. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tuyul Grammarly Bapak Ibu ya. Grammarly, nanti silakan Bapak Ibu simak penjelasan dari Mas Hafid. Kita dengarkan dulu, baru nanti di akhir kita bisa sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Oke?
Oke. Oke. Sudah siap Mbak. Pak Ismet? Ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap, Mbak, insya Allah. Oke, Bu Dian, siap. Nah, di sini kita sapa dulu Mas Hafid. Selamat malam, Mas Hafid. Selamat malam, Mbak Aulia. Oke, Selamat sudah malam, siap? Bapak Ibu. Sudah Selamat siap, Mbak Aulia? malam. Ya, sudah siap ya? Oke, Ya. sampun. Oke, monggo Mas Hafid bisa dimulai langsung. Bapak Ibu sudah tidak sabar ini. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Um, Apakah masih semangat nih, Malam. Bapak Ibu? Semangat, Mas. Semangat. Baik. Semangat pagi. Nah, nah, Lewat dari 45 itu semangatnya. nah, kita Apalagi santai saja, puasa. Bapak Ibu, di malam hari ini. Nah, siapkan cemilannya kalau Bapak Ibu sambil mau nyemil atau siapkan teh atau kopinya, Bapak Ibu, silakan. Wah, kalau yang ngantuk, nah silahkan minumnya disiapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pemindahan template secara cepat. Nah, mungkin nih, Bapak Ibu, yang membuat lama terkadang pemindahan template. Dalam artian, wah saya itu malas mas menyesuaikan templatenya. Nah itu Bapak Ibu. Atau mungkin semisal Bapak Ibu di reject, kemudian pindah jurnal lain harus menyesuaikan templatenya. Nah biasanya kan Bapak Ibu yang paling apa ya malas atau mungkin yang bikin kalau bahasa Jawanya itu memeng. Nah, itu Bapak Ibu, nanti cukup 10 sampai 15 menit saja. Kita gunakan tuyul-tuyul yang berada di Microsoft Word-nya, Bapak Ibu. Oke, mungkin kita langsung saja mulai izin share screen, Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Sudah? Belum, Oke, belum. baik. Belum, Memang Mas. belum saya share screen nih, Bapak Ibu. Takutnya malah ditinggal tidur ini. Oke, saya mulai. Ngetes, ngetes perhatian apa enggak ini. Iya, takutnya nanti Bapak Ibu malah tidur. Tiduran lagi kayak Bu Ana ketiduran. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, capaiannya adalah memahami aturan pedoman penulisan pada jurnal tujuan atau author guideline. Kemudian dapat menyesuaikan artikel sesuai dengan pedoman penulisan jurnal tujuannya. Kemudian memahami tools pada Grammarly. Kemudian mampu menggunakan Grammarly ke dalam penulisan artikel. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu biar tidak terlalu malam. Di sini ada salah satu jurnal Scopus dari Publisher Horizon Bapak Ibu. Nama jurnalnya Civil Engineering and Architecture. Nah, jurnal ini termasuk mungkin bisa dikatakan kompleks. Dalam artian permintaannya juga banyak. Nah, nantinya Bapak Ibu harus cari aturan penulisannya bagaimana. Nah, nanti setiap jurnal berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau di sini namanya guidelines. Nanti mungkin Bapak Ibu menemukan instruksi for author atau for author. Nah, sama. Jadi isinya itu tentang aturan penulisan. Nah, saya klik, kita sudah masuk di bagian author guideline. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu mencari referensi diharamkan membaca, kalau di sini diwajibkan membaca. Karena apa Bapak Ibu? Ini berisi aturan-aturan yang Bapak Ibu itu harus sesuaikan. Tidak boleh ditawar, harus. Nah, kita langsung masuk saja nih Bapak Ibu. Guidelines, kita baca mungkin yang penting saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada menerima riset artikel atau original artikel, kemudian review artikel atau SLR, kemudian critical analysis artikel atau data.
Kemudian di jurnal ini kebetulan ada template-nya Bapak Ibu. Microsoft Word dan LaTeX. Nah, kalau di Indonesia kita gunakan Microsoft Word saja. Kita download. Nah, sambil menunggu kita pelajari terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terlalu familiar menggunakan bahasa Inggris, juga bisa diindonesiakan. Terkadang nanti ada beberapa apa ya mungkin translate yang tidak sesuai. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau translate bisa arahkan background di putih-putih, klik kanan translate to Inggris seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih choose another language. Kita pilih, kemudian cari Indonesia. Indonesia. Kemudian translate. Nah, di sini Bapak Ibu. Hmm. Di sini kita baca, pahami dulu aturan-aturan sebelum Bapak Ibu mau submit ke sana. Nah, naskah dikirim harus dalam bahasa Inggris. Kemudian, naskah bervariasi antara 5 sampai 20 halaman dalam format 2 kolom. Kemudian minimal 3.000, maksimal 1.000 kata. Sudah termasuk referensi Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk susunannya dari pendahuluan, introduction, riset method, kemudian ada research, kemudian pembahasan, discussion, dan conclusion Bapak Ibu. Nah, kemudian ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih biasanya ditujukan kepada institusi Bapak Ibu. Jarang ditujukan kepada perorangan. Biasanya lebih mengarah ke institusinya. Kemudian konflik kepentingan. Nah, tidak boleh adanya konflik of interest antar penulis. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, jurnal ini tidak menerima naskah yang dihasilkan dengan AI atau teknologi yang dibantu AI. Dan AI atau teknologi yang dibantu juga tidak dapat dikreditkan atau dikutip sebagai penulis. Nah, jadi memang kalau Bapak Ibu menggunakan AI itu harus hati-hati. Banyak jurnal yang tidak mau atau tidak memperbolehkan adanya AI. Nah, itu Bapak Ibu. Kenapa kami tidak menyarankan menggunakan AI? Nah, ke bawah lagi, judul. Judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, kemudian ke bawah, kemudian rincian penulis. Dari nama lengkap, kemudian nanti institusi, alamat, kode pos. Nah, nanti disesuaikan Bapak Ibu. Penulisannya bagaimana? Karena setiap jurnal berbeda-beda. Ada yang emailnya opsional, ada yang wajib, ada juga nanti emailnya hanya corresponding. Nah, kemudian abstrak di sini. Abstrak 200 sampai 350. Jadi jangan sampai abstrak Bapak Ibu ya 200, eh, 199 atau 351. Kekurangan satu atau kelebihan satu. Nah, itu sudah tidak sesuai. Kemudian kata kuncinya 3 sampai 10. Nah, di sini kita harus sesuaikan Bapak Ibu. Oke, ke bawah lagi. Referensinya, nah penulisannya bagaimana? Kemudian ke bawah, oke, ke bawah lagi. Apakah ada figure resolution? Kita cek Bapak Ibu.
Oke, kita cek gambar. Nah, di sini resolusi gambar. Nantinya dicek di jurnal tujuan Bapak Ibu apakah ada minimal resolusi gambar. Harus 300 dpi. Nah, gambar itu kan terdiri sebenarnya dari titik-titik Bapak Ibu. Dari titik-titik yang banyak, dot per inch. Nah, jadi ada nanti DPI-nya. Nanti dicek apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian ke bawah lagi, bawah, ke bawah lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa saya menyarankan atau wajib Bapak Ibu baca di bagian author guideline? Karena ada tinjauan naskah. Tinjauan naskah ini apa, Mas? Jadi, naskah Bapak Ibu yang sudah disubmit oleh editor akan ditinjau atau direvisi, bukan direvisi, dicek pengecekan awal, penyaringan awal. Nah, kalau Bapak Ibu penyaringan awal saja sudah tidak lolos, berarti nanti di reject. Nah, coba kita cek nih Bapak Ibu. Penyaringan awal atau editor itu mengecek apa saja sih? Nah, yang pertama biasanya MN scope, ruang lingkupnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kualitas dari papernya. Kemudian harus disesuaikan dari instruksi for authornya. Nah, kemudian judul. Dari segi judul, apakah lebih dari 20 kata atau tidak? Kemudian penulisan autornya bagaimana? Abstraknya. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat hal-hal yang apa ya Bapak Ibu sepele. Nah, mungkin hal-hal yang sepele. Cuma ini adalah penyaringan awal oleh editor. Apakah di reject atau tidak? Nah, ini betapa pentingnya Bapak Ibu harus menyesuaikan author guideline. Karena kalau Bapak Ibu mengabaikan, nah itu biasanya di reject juga. Oke, nanti silahkan Bapak Ibu baca secara teliti di bagian author guideline. Nah, kemudian kita langsung masuk saja di template-nya Bapak Ibu. Oke, kita buka. Nah, di sini template-nya, coba kita cek 2 kolom ya Bapak Ibu. 2 kolom. Nah, kemudian coba di sini ada manuskrip Bapak Ibu, 1 kolom. Nah, kalau pemindahan dari 1 kolom ke 2 kolom itu biasanya lebih rumit Bapak Ibu. Karena banyak yang hancur daripada yang 1 kolom ke 1 kolom itu lebih mudah. Nah, ini kita contohkan dari 1 kolom ke 2 kolom. Sebelum kita contohkan Bapak Ibu, ini ada hal yang penting. Oke, saya Indonesiakan dulu. Nah, ini harus saya tekankan di sini Bapak Ibu. Cara translator. Nah, kalau artikel dari Bapak Ibu masih berbahasa Indonesia, pastikan Mas ini cara translate-nya bagaimana? Nah, itu biasanya banyak ditanyakan. Kemudian, translator ini juga riskan, Bapak Ibu. Riskannya apa? Kalau Bapak Ibu tidak berhati-hati, digital writing atau citasinya itu hilang. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, saya contohkan nih Bapak Ibu. Translatornya silahkan per kalimat.
jangan sampai citasinya ikut. Nah, di sini ada citasi, jangan sampai ikut. Kemudian klik kanan, translate, kemudian insert. Mas, kalau translatornya nggak bisa bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google Translate atau DeepL dan lainnya. Nah, atau aplikasi untuk penerjemah atau translator. Ke bawahnya, sektor sampai perikanan. Oke, insert lagi. Jadi, intinya jangan sampai citasi ikut, Bapak Ibu. Jangan sampai citasi ikut. Kalau ikut, nanti Bapak Ibu akan bekerja 2 kali mensitasi ulang. Nah, itu yang bahaya. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Kalau translate-nya pakai aplikasi gitu, Mas, apa nggak kebaca AI dia? Oke, kalau pakai aplikasi, Bu, nanti dicek apakah translatornya, mohon maaf, apakah re- referensinya itu masih aktif atau tidak. Nah, itu. Soalnya banyak sekali yang menggunakan langsung satu file, itu citasinya hilang. Jadi nanti Ibu harus bekerja 2 kali mensitasi ulang. Seperti itu, Ibu. Oh, iya, baik, Mas. Iya. Eh, Mas ini Alvis. Iya, Hmm. eh, sebentar, Bapak. Bagaimana, Ibu? Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya. ini Mas, beberapa kali ini saya coba untuk misalnya kita buat sendiri ini artikelnya, Hmm. tapi begitu dicoba dicek pakai AI detektor itu kok terbaca AI semua walaupun eh, misalnya itu kita buat sendiri begitu. Oke, Kira-kira baik. bagaimana tuh Mas? Oke. Ibu mengeceknya menggunakan AI detektor apa? Misalnya yang apa ya, yang untuk apa GPT apa yang Zero Oke, GPT. oke. Baik, Kemudian Ibu. ada beberapa yang saya coba tapi kok masih terbaca ya, baik itu bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, jadi kalau Ibu menggunakan detektor AI dari AI yang lain, contohnya ChatGPT atau mungkin menggunakan DeepL dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu jangan percaya. Hanya satu saja, yaitu Turnitin. Nah, karena Turnitin itu bisa mendeteksi AI dan Turnitin itu biasanya resmi digunakan apa jurnal-jurnal Scopus Bapak Ibu. Jadi ada 2 website. Salah satunya itu Turnitin. Nah, itu Ibu. Jadi jangan percaya menggunakan aplikasi lain, tetapi patokannya di Turnitinnya saja Ibu. Apakah kedetek AI atau tidak? Oh iya, baik Mas An mungkin Iya. ya Mas untuk promosi biar kita beli eh, yang pro-nya ya. Izin Sebenarnya bertanya, iya izin Ibu. bertanya Mas Hafiz. Ini kan yang dicontohkan yang ada jurnal apa template-nya ya ada juga Iya. jurnal. Tapi kebanyakan itu jurnal-jurnal ekonomi ya yang udah saya search itu nggak ada template-nya ya, nggak ada Oke. template-nya. Itu Iya. gimana cara apa kita convert itu artikel mereka atau ada cara lain? Oke, baik Ibu. Nah, sebenarnya kalau tidak ada template-nya itu malah lebih mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu dibebaskan. Nah, Bebaskan ya. biasanya Hmm. artikel, bukan artikel, jurnal-jurnal besar seperti Ya, Elsevier, nah itu Emerald ya, itu enggak, Emerald itu malah enggak ada. terkadang tidak ada template-nya, Iya, hanya berisi aturan. Misalnya heading menggunakan font ini ukuran sekian, kemudian bodinya menggunakan font A, hurufnya besarnya sekian. Nah, itu lebih mudah, Ibu. Itu lebih mudah daripada yang ada template-nya. mm-mm. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Diganti misalnya bo- body dari introduction menggunakan Times New Roman ukur 11. Kan tinggal Ibu sesuaikan saja. Iya, iya. Jangan sampai nanti mengconvert yang sudah publish. Karena kalau dikonvert PDF ke Word akan rusak.
Dan ada beberapa hal yang harus diisi oleh editor. Contohnya DOI, kemudian ada juga nanti tanggal dari submit, revisi. Nah, itu kan biasanya ranahnya dari editor, Bapak Ibu. Jadi jangan yang sudah terbit, di-download, kemudian di-convert itu jangan. Sesuaikan oleh author guideline-nya saja, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, sudah Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Nah, kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Proses pemindahan template-nya. Nah, Bapak Ibu bisa juga satu layar laptop menjadi dua bagian. Nah, bisa tekan. Nah, ketika Bapak Ibu arahkan di tombol apa itu tengah atau mungkin samping minimize, terdapat muncul apa ya, mungkin kotak. Nah, bisa Bapak Ibu klik seperti ini, kemudian cari yang akan dibuat dua layar. Nah, dibuat dua layar bisa Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, oke, saya close dulu. Kemudian kalau kita lihat nih Bapak Ibu, dari segi judul itu fontnya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini mudah sekali. Cukup Bapak Ibu copy dulu yang dari manuskrip, kita copy, kemudian kita pindah ke template. Cukup Bapak Ibu blok saja seperti ini, kemudian klik kanan menggunakan paste yang ada huruf A-nya atau paste spesial. Keep text only. Nah, kita klik. Nah, sudah menyesuaikan nih Bapak Ibu. Sudah sama fontnya. Nah, kemudian author sama Bapak Ibu. Kita copy dulu. Kita copy dulu. Kemudian kita pindah ke template. Kita blok saja. Kita timpa. Klik kanan. Keep text only. Nah, sudah. Author kedua. Kita copy juga. Kemudian kita timpa. Klik kanan. Keep text only, Bapak Ibu. Author ketiga. Nah, kita copy dulu. It's- Klik kanan, keep text only. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya perbesar dulu. Di sini itu terdapat bintang. Bintang ini menandakan bahwa menjadi corresponding author. Dan ini tidak harus di nomor 2, bisa saja di nomor 1. First author juga sekaligus corresponding. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mau syarat ke guru besar, itu kan harus first author, kemudian menjadi corresponding. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu pindahkan saja. Atau mungkin di author ketiga. Nah, tinggal kita pindahkan saja nih Bapak Ibu. Kita tarik. Nah, sudah. Jadi, corresponding menjadi author nomor 3. Kemudian untuk corresponding, silahkan nanti Bapak Ibu harus setelah submit sering mengecek email. Apakah dapat balasan dari jurnalnya atau tidak. Nah, jadi corresponding ini bertanggung jawab dari submit sampai publishnya artikel Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di bagian afiliasi. Nah, di bagian afiliasi Bapak Ibu harus cek penulisannya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, silahkan disesuaikan urutannya bagaimana. Kalau sudah sesuai, tinggal kita copy saja. Copy seperti biasa, kemudian sama. Kita blok saja, klik kanan, keep text only. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Kemudian afiliasi kedua.
sama juga Bapak Ibu. Tablet, copy, kita langsung timpa saja, kita blok dulu. Klik kanan, paste yang ada huruf A-nya. Nah, afiliasi ketiga sama juga Bapak Ibu. Kita copy, kemudian kita blok saja. Nah, seperti ini. Klik kanan, tips text only. Nah, kemudian Bapak Ibu, bisa, oke, kita ulang saja. Nanti ketika Bapak Ibu paste, pastikan apakah ada yang berubah atau tidak. Oke. Set. Klik kanan, tips text only. Nah, kemudian kebetulan di sini Bapak Ibu yang diminta hanya email corresponding. Tinggal kita copy kan saja. Nah, paste, tips text only. Nah, sudah nih Bapak Ibu dari judul, author, afiliasi. Kemudian kalau di bagian template terdapat copyright, kita lewatkan saja. Karena ini ada ketentuan dari template-nya. Kita masuk ke bagian abstrak, Bapak Ibu. Nah, di bagian abstrak, kita tandain terlebih dahulu. Kita copy dulu saja yang dari artikel kita. Kita copy. Kemudian di bagian template, Bapak Ibu, kanan, kita beri warna. Nah, sama Bapak Ibu, klik kanan, tips text only. Nah, kenapa diberi warna? Biar menandakan mana yang dari template, mana yang dari artikel Bapak Ibu. Nah, tinggal dari template kita hapus. Jangan lupa dihapus. Nah, sudah nih Bapak Ibu abstrak. Kemudian keyword. Nah, di bagian keyword kita copy, kemudian kita blok, klik kanan, paste spesial. Jangan lupa Bapak Ibu, silahkan urutkan keyword berdasarkan abjadnya. Nah, di sini ada coffee farmers, harusnya ada di depan. Nah, jadi nanti diurutkan berdasarkan abjadnya di bagian keyword. Kemudian kita masuk ke bagian introduction. Nah, kalau tadi Bapak Ibu kita menggunakan paste spesial, keep text only. Kalau di bagian body of paper, di bagian Imrat, introduction sampai conclusion, Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan cara yang pertama tadi. Nah, kita coba nih Bapak Ibu, copy dulu bagian introduction-nya. Saya copy dulu. Kemudian masuk ke bagian template, saya perbesar saja. Nah, sebelum itu saya kasih tanda Bapak Ibu, beri warna. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara yang salah yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan cara yang tadi, klik kanan, keep text only. Nah, memang Bapak Ibu dari segi penulisan sudah sesuai, tetapi kita cek citasinya hilang. Nah, di sini Bapak Ibu harus bekerja 2 kali kalau seperti ini. Oke, kita undo dulu, kita kembalikan. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan paste biasa, Bapak Ibu. Kita enter, paste biasa. Kalau Bapak Ibu menggunakan keyboard, tekan Ctrl V. Kalau Mac, Command V. Atau bisa klik kanan menggunakan yang keep short formatting, yang ada kuasnya. Nah, saya mungkin zoom dulu. Nah, yang ini Bapak Ibu, paste biasa atau namanya keep short formatting. Kita klik. Nah, dari segi penulisan memang berbeda, tetapi kita cek apakah citasinya aktif. Nah, di sini Bapak Ibu,
kita mempertahankan citasi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menyesuaikan bagaimana? Nah, itu cukup mudah Bapak Ibu. Kita gunakan tuyul selanjutnya. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu arahkan kursor di template yang benar. Seperti ini, bebas. Kemudian di bagian home terdapat format pointer kiri atas. Atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya kuas. Format pointer. Tinggal kita klik saja. Nah, nanti ketika aktif Bapak Ibu mendekati tulisan, kursor berubah menjadi kuas. Kemudian tinggal Bapak Ibu blok saja seperti ini, blok tahan sampai mana yang akan kita rubah atau sesuaikan. Misalnya researcher, kita lepas. Nah, ke atas sudah sesuai nih Bapak Ibu dari segi Mas font. Hafid, Mas Ya Hafid Ibu. minta tolong ulangin yang Oke, yang ini yang apa ini tadi yang kuning-kuning itu terus yang gambar kuas tadi itu. Ulang. oke, oke, baik Ibu. Nah, kita ulang Bapak Ibu. Ctrl Z. Nah, di sini Bapak Ibu, paste menggunakan paste biasa, Ctrl V, atau klik kanan menggunakan keep short formatting yang ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita tekan atau mungkin arahkan kursor, klik di bagian template yang benar. Nah, di bagian introduction ini Bapak Ibu, ini kan adalah dari template. Kita klik di mana saja. Kemudian format pointer kiri atas, gambar kuas. Nah ini kita klik, nanti mendekati tulisan akan berubah menjadi kuas. Tinggal Bapak Ibu blok saja seperti ini. Kita blok mana yang akan kita kuas. Tinggal lepas. Nah, kita ke atas. Nah, sudah Bapak Ibu. Sudah sesuai. Tinggal yang dari template kita hapus. Nah, kemudian Bapak Ibu, jangan lupa arahkan kursor setelah introduction, kita copy saja dari material and method sampai conclusion. Kita copy semua sampai conclusion. Oke, copy. Kita paste biasa. Klik kanan, keep short formatting atau Ctrl V, sama saja. Nah, sudah, Bapak Ibu, tinggal kita sesuaikan ke atas. Nah, kita sesuaikan headingnya dulu Bapak Ibu. Material and method. Caranya cari heading dari template. Introduction kita klik. Format pointer. Kemudian cari heading material and method. Tinggal kita blok saja. Lepas. Nah, di bagian introduction Bapak Ibu terdapat angka. Kalau angkanya otomatis, harusnya ketika di format pointer juga akan muncul otomatis. Berarti angka satu tersebut itu manual. Tinggal kita kasihkan angka manual saja. Nah, sudah. Caranya sama lagi Bapak Ibu. Di bodinya kita cari yang sudah benar di bagian introduction, format pointer, kemudian kita kuas. Nah, jadi langkahnya kita hanya mengulang-ulang Bapak Ibu ini. Jadi caranya sama, hanya mengulang-ulang saja. Di bagian riset and discussion, sama, kita cari dulu dari heading yang sudah benar, format pointer, kemudian kita kuas. Jadi kita hanya mengulang-ulang saja nih Bapak Ibu. Kemudian body dari riset and discussion. Nah, kita klik dulu yang sudah benar, format pointer, kemudian kita blok atau kuas. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada gambar. Kalau gambar tabel grafik ikut nanti akan rusak. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang salah. Kalau ikut gimana, Mas? Nah, kita blok, rusak Bapak Ibu gambarnya. Nah, terus gimana? Kita kembali dulu.
Kita benarkan sampai sebelum gambar saja Bapak Ibu. Sampai figur 1 lepas. Nah, sudah. Kemudian untuk gambar, coba kita kecilkan. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu seperti ini, apakah sudah sesuai dari penempatan gambar Bapak Ibu? Ya, sudah itu. Eh, baik. Nah, memang secara tampilan itu sudah sesuai Bapak Ibu. Tetapi kita harus cek dulu, apakah gambarnya itu masih terlihat atau tidak. Terutama angkanya. Karena kan ini berkaitan dengan hasil. Kalau hasil angkanya tidak terlihat, Bapak Ibu mau melaporkan apa? Nah, itu kan tidak jelas. Nanti juga bisa di-reject. Kalau gambarnya kecil itu tidak masalah. Tetapi kalau gambarnya besar, seperti ini berkaitan dengan hasil, silahkan nanti dibuat satu kolom saja. Diperbolehkan. Berlaku juga untuk grafik tabel. Nah, caranya kita blok keterangan gambar dan gambarnya saja seperti ini. Jadi hanya keterangan dan gambar. Masuk ke bagian layout atas, Bapak Ibu. Kolom, pilih one. Satu. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Coba kita cek, Ctrl A. Di atas gambar masih dua kolom, di bawah gambar juga dua kolom, Bapak Ibu. Jadi hanya gambarnya saja yang kita buat satu kolom. Itu Oh diperbolehkan. gitu ya. Iya, Ibu. Jadi jangan dipaksakan kalau gambarnya besar diperkecil. Malah hasilnya tidak terlihat. Nah, itu. Kemudian kita cek di dalam template-nya apakah ada style untuk penulisan gambarnya, keterangan gambar. Iya Mas, yang tadi, yang gambar jadi, yang di dalam satu apa ya tadi itu. Baik, Bapak. Nanti kita lanjutkan. Nah, masih ada gambar kedua. Nah, di sini ada Bapak Ibu keterangan gambar. Stylenya bagaimana? Kita klik, kemudian home, format pointer, kita ke gambar satu. Nah, di sini kita tinggal blok lepas. Tadi figur 1 minta ditebalkan. Nah, untuk bodi bawahnya Bentar-bentar gimana? Mas. Bentar Mas. Oke. Ada jadi layout. Oke, Ibu. Nanti kita yang gambar kedua sama. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, masih ada gambar kedua, Ibu. Tenang. Kita benarkan dulu bodinya. Cari yang sudah benar. Format pointer. Kita blok saja sampai menemukan gambar, tabel, atau grafik. Oke. Sampai figur 2 saja. Lepas. Ke atas. Nah, sudah, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada gambar. Caranya gimana? Kita blok keterangan gambar dan gambarnya saja, Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian masuk ke apa, Bapak Ibu tadi? Layout. Layout. Setelah itu Layout. Oh, kolom. kolom ya. Ya, Terus ambil pilih. yang pertama. Iya, one. Benar sekali. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang Sudah mau diulang lagi? cukup. Lanjut, lanjut. Yuk. Nah, Tidak, tidak Mas, tidak lanjut. lanjut. Baik. Ada yang nggak lanjut tuh Mas, minta lagi. Ini Indonesia Timur udah malam, Bu. Jangan banyak Oh, motong-motong, Bu. baik, Ibu, kita lanjutkan. Kemudian untuk keterangan gambar sama, kita ke atas, cari keterangan gambar, format pointer lagi. Jadi, pada intinya sebenarnya kita hanya mengulang-ulang saja, Bapak Ibu. Hanya menggunakan paste spesial, paste biasa, format pointer. Nah, intinya hanya ketiga tools itu. Nah, hanya ketiga tools itu, Bapak Ibu. Kita cari heading, format pointer, kita sesuaikan headingnya. Oke. Kita blok, lepas. Kita kasih angka 4. Nah, sudah. Untuk bodinya sama. Kita klik yang sudah benar, format pointer,
kemudian kita blok saja, lepas. Kemudian yang dari template tinggal kita hapus saja, hapus sampai conclusion. Del. Nah, kita rapikan dulu. Oke, nah sudah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pada intinya hanya menggunakan tools. Paste spesial yang ada huruf A-nya berlaku ketika tidak ada citasi. Nah, keeps text only, tidak ada citasi. Kemudian paste keep short formatting itu ketika ada citasinya. Contohnya introduction sampai conclusion. Kemudian format pointer itu untuk menyesuaikan tulisannya. Jadi hanya ketiga tools tersebut Bapak Ibu pada intinya. Nah, kemudian acknowledgement, ucapan terima kasih. Di sini tidak ada citasi, tinggal kita menggunakan paste spesial atau huruf A. Blok, klik kanan, keep text only. Sudah Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan di bagian referensi. Nah, di referensi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu copy paste dari template sebelumnya. Nah, itu jangan. Jangan di copy paste. Cukup Bapak Ibu panggil. Caranya menggunakan Mendeley Desktop. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Sudah. Kemudian minimesh. Nah, kita minimesh Bapak Ibu. Masuk ke bagian reference. Sebelum itu, pastikan kursornya ada di mana. Jangan sampai Bapak Ibu ketika mau menambahkan bibliografi, insert ketika menambahkan ini, jangan sampai kursornya ada di mana-mana. Pastikan di bagian daftar pustaka. Kalau Bapak Ibu sampai salah menempatkan kursor, ya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu salah menempatkan kursor, nanti takutnya daftar pustaka akan muncul di tengah-tengah introduction atau yang lainnya. Nah, kita pastikan dulu, kemudian insert bibliografi. Kita klik sekali. Oke, masih loading Bapak Ibu. Nah, tinggal kita oke saja. Nah, sudah muncul. Kita rubah ke API dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menyesuaikan style, silahkan nanti masuk ke bagian style di atas. Ini. Kemudian more style. Oke, mohon maaf saya. Mas, tadi dirubah ke apa tadi? Untuk ini kita rubah ke apa dulu gitu. Kok kurang dengar. Oke, di sini Bu, di bagian style, di bagian Heeh. style, kita Enggak klik. sebelum tadi loh, Mas. Oke, sebelum tadi. Nah, Heeh. tinggal Sebelum ini. style. Oke, sebelum style, Oh, terdapat rubah more style style. ya. Ya, rubah stylenya Ibu. Oh iya Terdapat iya, more oke oke. style. Tinggal nanti masuk ke get more style. Nah, jurnal tujuan Bapak Ibu itu menggunakan stylenya apa? Misalnya Vancouver atau mungkin Isnap. Nah, itu nanti disesuaikan jurnal tujuannya. Tinggal dituliskan saja, misal Vancouver. Nah, Vancouver sendiri Bapak Ibu itu banyak sekali. Dari Elsevier atau dari Sage, Springer. Nah, silahkan disesuaikan yang mana. Nah, berhubung ini menggunakan IEEE, kita cari IEEE saja. Business Style dan. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian kita cek. Oh, ternyata masih ada perbedaan, Mas. Antara jarak angka dan jarak huruf. Tinggal kita blok saja daftar pustakanya. Oke. Kita menggunakan penggaris atau ruler di atas.
Nah, sudah Bapak Ibu, tinggal kita hapus saja yang dari template. Ya. Nah, sudah. Kemudian nanti Bapak Ibu harus sesuaikan stylenya ya, menggunakan apa. Kalau misal Mas Juna tujuan saya itu menggunakan Chicago ada catatan kakinya. Nah, tinggal dirubah saja nih Bapak Ibu. Chicago yang ada full note-nya atau catatan kaki. Oke, kita cek. Nah, sudah ada catatan kakinya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengedit manual. Nah, tinggal klik sudah siap. Kita terpilih dulu. Oke. Mantap. Sam- Sampai sini dulu Bapak Ibu pemindahan template. Ada yang Oke, ditanyakan? keren, keren. Mas, nanya itu, yang referensi tadi kursornya di bawah habis habis referensi yang kita gunakan ya, yang template ya. Oke, jadi kursornya diletakkan di bagian daftar pustaka Ibu. Lah ya. Entah itu sebelum contoh atau sesudah Oh, contohnya. jadi nggak ngaruh ya. Yang Nggak penting ngaruh di Ibu. reference ya. Iya, benar Oke, sekali. siap. Karena kalau nanti Ibu salah penempatan, misalnya ada di conclusion kursornya, daftar pustakanya akan muncul di conclusion. Nah, itu Ibu. Jadi pastikan ada di referensi. Oke, Oke, oke. sampai sini aman Bapak Ibu? Tanya Mas. Oke, gimana Ibu? Oke. Saya juga pernah ikut semacam kursus seperti ini ya Mas, Ya, tentang publikasi itu, dan di situ itu mengatakan kalau misalnya kayak gambar, kayak tabel itu nanti dibuat lembar sendiri, hanya hanya misalnya seperti figur satu bisa, atau seperti pada tabel berapa gitu, kemudian nanti dibuat lembar sendiri. Nah, kalau tadi itu kan contohnya semuanya ada di dalam di satu iya, itu. naskah gitu ya. Ya, Apakah itu memang ada model seperti itu atau seperti apa, Mas? iya, benar sekali Ibu. Jadi jurnal itu banyak sekali aturannya Bapak Ibu. Ada yang meminta gambar tabel itu disendirikan, file sendiri. Jadi di dalam artikelnya itu hanya berisi figur dua. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi hanya berisi seperti ini. Kemudian gambarnya kita jadikan satu file sendiri. Itu ada Ibu. Jadi memang harus disesuaikan di author guideline-nya. Seperti itu Ibu, apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, Berarti harus baik. lihat anu ya, kalau kalau nggak ada author guide lainnya berarti dimasukkan di situ langsung ya. Iya, benar sekali Ibu. Jadi kalau di bagian author guideline tidak meminta dipisah, jadi nggak usah dipisah. Kalau di author guideline meminta gambar disendirikan, gambar tabel grafik disendirikan. Nah, nanti baru dibuatkan satu file berisi tentang gambar tabel dan grafiknya, Ibu. Oke, nggih, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di sana tadi terdapat yang namanya figure resolution. Nah, minimal 300 dpi. Nah, ini minimal 300 dpi. Coba kita cek di dalam artikelnya tadi berapa. Oke, dalam artikelnya. Nah, di sini kita save as dulu. Masuk ke download saja. Contoh satu. Kita save. Masuk ke bagian download Bapak Ibu. Kita cek. Nah, oke. Maka sudah masuk. Coba kita close dulu. Nah, sudah. Untuk melihatnya Bapak Ibu,
Di bagian gambar, silahkan klik kanan, cari properties, kemudian detail. Nah, di bagian detail, saya perbesar. Di sini, Bapak Ibu, ternyata gambarnya hanya 120 dpi. Di sini ada horizontal resolution dan vertical resolution. Hanya 120 dpi. Padahal yang diminta 300. Nah, untuk menyesuaikan Bapak Ibu, kita masuk ke Google Chrome atau internet, cari yang namanya convert DPI online. Nah, convert DPI online. Nah, biasanya saya menggunakan converton. Nah, di sini ada pilihan resolusinya Bapak Ibu. Yang diminta 300, tinggal kita pilih 300, cari contohnya atau gambarnya. Nanti akan ke download otomatis. Tinggal kita masuk ke sini lagi, cek klik kanan, properties, detail. Nah, ini hanya untuk syarat administrasi saja Bapak Ibu, biar bisa diterima. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, mungkin gambarnya bisa diperbaiki lagi, biar menjadi 300 dpi. Ini hanya cara cepat untuk memenuhi administrasi saja Bapak Ibu. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu aman? Hanya Mas, Iya. eh, Bagaimana Bapak? Mindahinnya yang jadi 300 yang belum aman. Oke, tinggal nanti dicari Bu converton, tinggal gambarnya dipilih saja. nggak Jadi, pertanyaan gini iya Mas. Bapak. Yang kita kirim itu yang dinaikkan 300 tuh cuman gambarnya aja, tidak nyatu dengan jurnal gitu. Nah, nanti tergantung apakah dibuat file sendiri atau di dalam artikelnya. Kalau di dalam artikel, nanti gambarnya ini tinggal Bapak rubah saja. Oh, di insert yang Iya, tinggal nanti Bapak rubah saja. Oke. Sampai sini Bapak Ibu aman semua? Gambar tadi di save as dulu ya, Iya, Mas. benar sekali Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah ada gambarnya, Ya. Kalau kita belum ada, lanjut. save as dulu jadi PNG, Ya, kemudian baru di convert ya. iya Ibu benar sekali. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, Baik. yaitu terkait Grammarly. Nah, Grammarly ini fungsinya untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris. Nah, saya masuk ke Grammarly, open Grammarly. Di sini Bapak Ibu pasti akan diminta login. Silahkan nanti Bapak Ibu membeli akun yang berbayar atau yang premium. Saya kok login dulu, open. Oke, Yes. Oke, minta login lagi. Oke, nah kalau akunnya Bapak Ibu sudah premium, di bagian fiturnya itu aktif semua. Atau Bapak Ibu bisa mengecek menggunakan setting akun bisnis. Oke. Nah, kalau akunnya aktif, di sini keempat-empatnya aktif. Premium aktif Bapak Ibu. Kalau akunnya free, hanya correctness dan clarity. Kemudian engagement dan delivery itu tidak bisa. Kemudian antara tengah-tengah clarity dan engagement terdapat premium issue. Nah, jadi pastikan menggunakan akun yang berbayar. Kemudian sebelum kita memulai, kita harus setting terlebih dahulu. Masuk ke bagian adjust goal. Kita klik expert formal akademik Bapak Ibu. Jadi audiennya expert. Formality bahasanya formal. Kemudian domainnya itu biar akademik bahasanya. Tinggal nanti kita done.
Ya, baru kita mulai. Nah, mungkin sekilas saja. Grammarly ini mengoreksi correctness, yaitu grammar dan punctuation atau tanda bacanya, titik, koma, huruf besar, huruf kecil, atau Bapak Ibu tipe penulisan, nah akan dikoreksi oleh correctness. Kemudian clarity, biar tulisan Bapak Ibu itu lebih mudah dimengerti. Karena kebiasaan orang Indonesia menulis itu mendayu-dayu. Nah, biasanya satu kalimat nah, yangnya bisa ada empat. Nah, nanti clarity itu akan apa ya, memberikan masukan biar tulisannya itu lebih mudah dimengerti atau to the point. Kemudian engagement, biar tulisan Bapak Ibu itu kaya kosakata. Misalnya ada kalimat, saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya. Nah, itu kan monoton. Nanti engagement ini akan memberikan kata yang maknanya itu sama. Contohnya, saya mempunyai kisah yang ceritanya adalah, nah, jadi akan lebih kaya kosakata. Kemudian delivery dari segi SPOK-nya, subjek, predikat, objeknya. Nah, untuk penggunaan kita masuk ke all issue saja. Kalau kata Pak Jo, Bapak Ibu, ini adalah daftar dosa yang Bapak Ibu harus nolkan sebelum submit. Nah, di sini 178. Untuk penggunaan kita fokus di bagian kanan Bapak Ibu, kotaan ini. Ketika Bapak Ibu scroll di bagian kotakan akan juga mengikuti. Nah, kita menggunakan paling atas, kita fokus ke panah ini Bapak Ibu, panah kecil kanan bawah berarti. Oke, nah di sini clarity yang berwarna merah ini dihilangkan Bapak Ibu. Kemudian yang berwarna hijau itu penggantinya. Nah, kalau Bapak Ibu setuju, tinggal di replace saja. Nah, replace. Di bagian kiri atau tulisan itu langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Ke bawah lagi. Nah, survei. Di sini hanya survei. Tinggal kita klik, langsung otomatis. Bawah lagi. Nah, is itu diganti menggunakan R. Nah, tinggal kita replace saja nih Bapak Ibu. Jadi Grammarly ini hanya ibaratnya kita apa ya? Klik, klik saja. Kemudian ada passive voice, kita abaikan. Kita tong sampah saja. Dismiss. Ke bawah lagi, kita replace lagi. Bawah lagi. Nah, tinggal klik sama klik saja Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Clarity, terlalu mendayun-dayu, tidak to the point. Consist of the subsector of. Kenapa enggak kompres saja? Nah, tinggal kita klik, sudah nih Bapak Ibu. Kemudian max, max harusnya pakai S, tinggal kita klik saja. Nah, tinggal klik sama klik Bapak Ibu. Kemudian di sini kurang koma. Nah, sedetail ini Bapak Ibu Grammarly. Harusnya sebelum N itu ada koma. Nah, kemudian di sini R jadi area. Nah, tinggal klik sama klik saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti ada kondisi yang tidak boleh dibenarkan. Yang pertama adalah update all. Kalau Bapak Ibu menemukan update all, silahkan di tong sampah. Karena apa? Takutnya ketika Bapak Ibu update all, di daftar pustaka juga ikut tergantikan. Jadi tong sampah saja. Hmm. Nah, tinggal nanti mereplace saja. Atau mungkin Bapak Ibu menemukan rumus atau nama Latin yang harusnya sudah benar, tetapi dikoreksi oleh Grammarly. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu hapus sarannya. Jadi ibaratnya Grammarly ini hanya alat,
kuasa penuh di tangan Bapak Ibu. Ibaratnya ketika pacuan kuda, yang membuat kudanya, yang membuat menang itu bukan kudanya, tetapi jongkinya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kuasa penuh ada di tangan Bapak Ibu. Misalnya, wah ini eh, huruf Latin Mas sudah benar, kok dikoreksi Grammarly, disalahkan. Nah, silahkan Bapak Ibu hapus saja koreksinya. Kemudian nanti di bagian daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini Bapak Ibu, haram hukumnya Bapak Ibu sesuaikan. Nah, misalnya oke, impact. Nah, ini kan judul artikel. Nah, nggak mungkin kita sesuaikan. Jadi tong sampah semua. Nanti di daftar pustaka, Bapak Ibu, silahkan dihapus semua. Jangan sampai di daftar pustaka dibenarkan. Silahkan dihapus saja. Nah, itu Bapak Ibu. Grammarly cukup singkat saja. Karena sebenarnya paling mudah ini. Klik sama klak saja. Untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris, Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada saya Mas mau Aduh, tanya tentang apa yang Grammarly itu kan eh di jurnal Emerald ya, itu pakai UK ya, Hmm. English British ya. Jadi Grammarly itu bisa digantikan tadi kayaknya pakai English apa American ya. Iya, Analysis Ibu. menjadi analyze ya. Iya, Itu Ibu. digantinya di mana terus sesuaikan dengan jurnal juga kan Mas Hafiz ya. Benar sekali, Ibu. Hmm. Benar juga. Nanti disesuaikan lagi. Nah, Di akunnya ya di akunnya, diganti. Ibu. Iya, benar sekali. Oh, Di iya ya. pengaturannya. Oke oke. Oke. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Mas Hafid, itu Ya, tadi Grammarly tadi itu kan menghaluskan gitu ya. Terus ya, dia kan menandai semua ya itu tadi ya yang perlu dihaluskan ya. ya, benar Ah, sekali, Ibu. terus yang sekiranya bisa dihaluskan tinggal klik-klik gitu kan. Nah, Iya, cuman kan ada beberapa kata atau kalimat yang tadi itu, oh yang ini tuh nggak perlu, yang ini harus dihapus. Nah, itu loh yang kadang oh, sulit membedainnya itu, Mas. oke, baik, Ibu. Jadi, yang harus diabaikan atau dihapus, yang pertama adalah update all. Kalau Oh, Bapak Ibu menemukan namanya nanti update all. Nah, coba saya share. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama harus diabaikan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Nah, kalau menemukan Ya, update itu harus dihapus. Kemudian menemukan passive voice seperti tadi. Itu juga dihapus. Kemudian kondisi mana Mas? Harus dihapus lagi di dalam daftar pustaka. Nah, di sini ini harus dihapus semua nantinya sarannya. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada nama Latin atau rumus, biasanya kalau matematika, fisika, atau kimia, kemudian nama Latin, kalau bidangnya biologi, atau mungkin kesehatan, atau kedokteran, nah ada nama-nama Latinnya. Kalau dikoreksi, nanti dihapus saja caranya. Seperti itu, Ibu. oke. Nanti tanya lagi deh, Mas. Iya. Oh, Mungkin baik. bisa japri atau Iya, lihat rekaman, gitu. iya. Dari Bapak Ibu yang lain? tadi itu ada yang lupa sedikit Mas. Ada yang ditandai tiga pas masuk baru-baru tadi itu ada di grammar itu kan ada tiga di awal tadi di awal sekali kalau nggak salah. Oke, coba saya share screen, Bapak. Oke, yang mana, Bapak? Belum lagi. Nah, ini. Pas masuk pertama itu ada Oh, tadi. ini Bapak adjust goal yang ini. Ah ya ya betul betul. Nah, oke. Nanti settingannya bisa di bagian adjust goal, pilih expert, formal, dan akademik, Bapak. Expert. Oh, Formal, akademik. ya ya ya. Ya, masih. Iya, sama-sama, Bapak. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Oke, baik. Ini Mau ada. tanya, Oke, Mas boleh. Hafiz, Oke, sebentar, Ibu.
ini ada pertanyaan bagus dari Bapak Iwan. Coba hasil Grammarly langsung di AI detect, Mas. Boleh. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, kelebihannya Grammarly. Nah, kalau Grammarly itu hanya memperhalus saja. Jadi tidak terkena oleh detektor AI, Bapak. Jadi aman, Bapak Iwan. Jadi tidak akan terkena oleh deteksi AI. Jadi itu bisa dikatakan semi AI dan kuasa penuh ada di tangan kita, Bapak Ibu, kendali kita. Jadi kan Grammarly itu hanya memperbaiki verb satu, verb 2, kemudian harusnya pakai S atau tidak, pakai is atau are. Nah, atau kemungkinan ada lagi kosakata. Nah, biar apa ya, banyak kosakatanya. Jadi tidak masuk oleh AI, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak Iwan? Oke, siap trauma saya sampai beli Turnitin dengan fasilitas. Nggak apa-apa, Bapak. Jadi, Grammarly ini bisa dikatakan adalah profit tahap pertama, Bapak Ibu. Karena kan kalau bidangnya bukan bahasa Inggris, kita tidak tahu menggunakan is, are, verb satu, verb 2. Kemudian dari Ibu Niswa, bagaimana? Ya, Mas, mau tanya mengenai ini tadi, Mas, yang Vancouver itu kan beda-beda, ada yang Sage, Ya, ada yang Elsevier. Berarti itu kita sesuaikan dengan publisher yang kita tuju ya, Mas? benar sekali, Bu. Oke, Benar. misalnya publisher yang kita tujunya adalah Elsevier, berarti kita pakai yang Vancouver yang Elsevier gitu. Iya, benar sekali. Ya. Kemudian nanti dicek juga, Ibu. Terkadang jurnal tujuan, misalnya Vancouver. Nah, di dalam atau contohnya itu bagaimana? Apakah ada DOI-nya atau tidak? Karena pernah ini apa ya, di peserta juga Vancouver atau saya agak lupa nama stylenya. Nah, tidak ada DOI-nya. Padahal yang diminta oleh jurnal itu juga ada DOI-nya. Nah, ternyata style itu banyak macamnya. Nah, nanti disesuaikan di bagian author guideline-nya apakah sudah oke atau belum, Ibu. Kalau misalnya di author guideline-nya tidak ada, Mas, berarti kita perlu melihat contoh ini artikel yang sudah publish di publisher itu gitu dari jurnal Iya, itu iya, untuk Ibu, benar mengeceknya. sekali. Iya, benar sekali. Hmm. Nanti bisa dicek. Tetapi biasanya di author guideline itu sudah ada contohnya. Hmm. Oke. Terus Mas yang mengenai bahasa Grammarly tadi yang Iya. British atau Amerika itu tadi eh, pengaturannya di mana ya Mas? Oke, baik, Ibu. Oke, saya cek dulu. Izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Belum Mas. Ya sudah. Ya. Oke. Nanti bisa masuk ke bagian setting, Ibu. Coba language preference. Nah, nanti baru di setting. Nah, mungkin saya agak lupa untuk penyetingannya. Di akun ya Mas ya, akun Ya, di profil akunnya. Myanmar. Nah, ini, Iya. Ibu. Mm-mm. Nah, menggunakan apa? American atau British. Nah, ini bisa di setting. Nanti masuk di bagian sini, Bu. Oke It's, oke Mas. itu mana tadi? Oke. Berarti memang ada pilihannya di Grammarly Iya, ya Mas ya? benar sekali. Masuk ke setting, kemudian language preference. Mm-mm. Oke, Mas. Satu lagi mengenai ini, Mas. AI mengenai jurnal yang tidak, Ya, ya bisa dibilang tidak membolehkan AI gitu. ya, Ibu. Misalnya kita mau buat artikel yang Ya, SLR Ibu. gitu. Dari sekian banyak SLR kan kadang kita butuh AI untuk membaca artikel yang jadi rujukan kita yang kita ambil ya. Misalnya pakai chat PDF atau yang lainnya gitu. Itu bagaimana, Mas? Apakah itu hanya sebagai kita membantu kita membaca saja, ataukah hasil dari itu bisa kita pakai, atau memang tidak boleh sama sekali? Baik, Ibu. Nah, lebih bagusnya memang kalau SLR itu kan banyak sekali ya, Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu membaca satu persatu. Nah, nanti bisa juga menggunakan AI, tolong ringkaskan. Nah,
Kemudian jangan Ibu copy paste mentah-mentah. Nanti dicari intinya saja, ditulis ulang Ibu, biar tidak kedetek AI-nya. Nah, itu Ibu. Oh, Jadi tetap oke. harus ditulis ulang. Mm-mm. Berarti kita minta bantuan AI, kemudian kita tulis ulang sambil parafrase gitu ya, Mas? Benar sekali, Ibu. Oh, oke, oke, oke. Ya, Mas. Terima kasih, Mas Hafid. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana mengenai pemindahan template dan Grammarly, Bapak Ibu? Aman semua? Maaf, Mas, mau Iya, tanya, Bapak Natsir. nanti video-video ini kalau di luar pelatihan ini kami masih bisa nonton kembali buat mereview kembali, masih bisa kan? Iya, insya Allah masih bisa, Bapak. Masih bisa. Iya, iya, baik. Ya, terima kasih, Mas. Mas Sama-sama, Hafid, Bapak. Mas Hafid, Bagaimana, Ibu? mindahin template tadi itu ada beberapa cara kan ya? Kayaknya sekitar ada 4 ya. Yang satu tadi tuh apa tuh? Yang terus eh, apa ya? Gambar apa yang spesial? Oh, itu yang Ya, untuk ini. Terus habis itu apa lagi ya? Terus kemudian paste aja, ya kan? Sekitar oke, ada baik. 4 ya. Oke, baik, Ibu. Nah, mungkin saya ulang, Bapak Ibu. Jadi, ada beberapa fitur. Yang pertama adalah paste spesial. Nah, atau keep text only. Atau ada huruf A-nya. Berlaku kalau tidak ada citasi. Contohnya judul, abstrak, keyword, afiliasi. Nah, itu kan tidak ada citasi. Kemudian kedua, yaitu paste biasa. Ctrl V. Nah, kondisinya kalau ada citasi. Contohnya di bagian introduction atau riset method dan sebagainya. Kemudian tool ketiga untuk menyesuaikan bodinya, body of papernya menggunakan format pointer. Nah, itu tools ketiga. Kemudian tools keempat, Bapak Ibu, yaitu gambar tadi. Kalau Bapak Ibu mau menjadikan satu kolom, bisa di blok keterangan gambar dan gambarnya, masuk ke layout, pilih kolom, pilih satu. Nah, yang paling penting adalah keempat itu tadi, Ibu. Oke, Bagaimana, Ibu? oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu mencoba melanjutkan papernya. Nah, semoga di pertemuan Selasa besok Bapak Ibu banyak yang submit. Nah, sudah berapa persen nih Bapak Ibu artikelnya? Belum. Belum. Ada yang 90% Bapak Ibu siap submit? 60 kali ya. Oke. Masih masih nulis modelingnya, masih Oke. dirapiin. Baik, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah dikerjakan. Jangan sampai cuma didiamkan saja, Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti ada progresnya. Semoga di pertemuan besok Bapak Ibu banyak yang submit. Atau kalau tidak ya mungkin seminggu setelah selesai webinar banyak yang submit nih, Bapak Ibu. Oke. Mas Kemudian, Hafid, kalau iya. lewat dari seminggu setelah webinar, Oke, masih bisa Ibu. Nanti ada pendampingan selama 3 bulan. oh ya sudah. Iya. Oke, nah, Oke, ini mungkin lebih sebulan atau lebih 2 bulan harus submit, nggih. ya nggak Sun. apa-apa Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini berhubung sudah jam 9 lebih Bapak Ibu, kita cukupkan. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mas Hafid sudah disampaikan ya terkait template Bapak Ibu. Terima kasih juga atas antusiasnya nih Bapak Ibu. Oke. Nggih, Bapak Ibu, seperti biasa nggih, jadi malam hari Foto. ini. Gimana Ibu Ana? Oke, foto ya. Yang minggu lalu enggak ikut foto, keluar. Iya, siap. Oke, Bapak Ibu, kita boleh foto dulu. On cam dulu, Bapak Ibu. Dan sambil menunggu nggih, apa namanya, seperti yang disampaikan Mas Hafid, target kita semoga besok ada yang submit, Bapak Ibu, supaya nanti bisa praktek ya. Bisa share screen, kemudian praktek,
Nanti kalaupun tidak ada, kami tetap akan memberikan bagaimana cara Bapak Ibu submit ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tapi kami berharap Bapak Ibu bisa ada volunteer nih, ada volunteer yang submit. Oke, sudah lengkap semua? Sudah ya? Saya hitung dari slide awal Bapak Ibu, ditahan dulu nggih. Saya hitung 1, 2, 3, senyum Bapak Ibu. Oke, sekarang slide kedua. Gaya rumah Scopus seperti ini mungkin ya, jadi biar berbeda. Saya hitung Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, jadi malam hari ini sudah kita cukupkan ya template, begitu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langsung. Terima kasih Bapak Ibu sudah antusias pada malam hari ini. Seperti biasa nggih, untuk rekaman insya Allah paling lambat besok Bapak Ibu. Dan rekaman kan ada di YouTube, insya Allah akan selalu ada. Jadi Bapak Ibu boleh mengakses kapanpun. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu, sehat wabarakatuh. selalu. Terima kasih Terima Mas kasih Fit. Mas Hafid, Mbak Buat Aulia. Terima kasih. Nggih, Bapak Ibu. terima kasih.